Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini akan melanjutkan lagi membacakan buku untuk teman-teman dengan judul Mindset. Buku ini telah terjual 1,9 juta eksemplar dan ditulis oleh Carol S. Dweck PhD. Dan saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini sedini mungkin. Minimal teman-teman harus baca buku ini sekali seumur hidup, sebagus itu bukunya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai baca. Saat ini kita sudah masuk ke bab 3, kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Mari kita masuk ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobalah menggambarkan Thomas Edison segamblang-gamblangnya. Pikirkanlah di mana dia dan apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia sendirian? Setiap kali saya bertanya kepada orang-orang, mereka selalu mengatakan hal-hal semacam ini. Dia berada di dalam bengkelnya, dikelilingi banyak peralatan. Dia sedang mengerjakan gramofon, mencoba segala hal. Dia berhasil. Apakah dia sendirian? Iya, dia melakukan tugas ini sendiri karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang dicarinya. Dia berada di New Jersey. Dia mengenakan jas putih dalam sebuah ruangan mirip laboratorium. Dia meneliti segala hal tentang bola lampu. Tiba-tiba dia berhasil. Apakah dia sendirian? Iya, dia adalah penyendiri yang suka bekerja semaunya sendiri. Sejatinya, catatan tersebut menunjukkan orang yang sangat berbeda yang bekerja dengan cara sangat berbeda pula. Edison bukanlah seorang penyendiri. Untuk menemukan bola lampu tersebut, dia punya 30 asisten, termasuk para ilmuwan yang sangat terlatih, yang sering bekerja siang dan malam di laboratorium paling maju yang didanai oleh sebuah perusahaan. Penemuan itu pun tidak terjadi secara tiba-tiba. Bola lampu itu telah menjadi simbol atas momen tunggal saat munculnya suatu pemecahan yang brilian. Tetapi tidak ada momen penemuan tunggal. Sesungguhnya, bola lampu tersebut bukanlah satu penciptaan, melainkan rangkaian penemuan yang memakan waktu, dan tiap penemuan membutuhkan satu atau lebih ahli kimia, matematika, fisika, insinyur, dan pembuat barang-barang dari kaca. Edison bukan seorang pekerja yang naif atau cendekiawan yang tidak membumi. Sang pakar dari Menlo Park itu adalah wirausahawan cerdas yang benar-benar menyadari potensi komersial dari penemuan-penemuannya. Dia juga tahu betul bagaimana menyenangkan pers. Kadang-kadang mengakui orang lain sebagai sang penemu sesuatu karena dia tahu betul bagaimana mempublikasikan dirinya. Ya, dia memang seorang jenius, tetapi dia tidak selalu menjadi jenius. Penulis biografinya, Paul Israel, setelah meneliti secara hati-hati seluruh informasi yang tersedia, menganggap dia kurang lebih sama dengan pemuda pada zaman dan tempatnya. Tom muda disibukkan dengan berbagai eksperimen dan barang-barang mekanik, mungkin lebih bersemangat daripada sebagian besar pemuda. Tetapi mesin dan teknologi sudah menjadi bagian dari pengalaman hidup sehari-hari anak muda di Midwestern City itu. Yang akhirnya membedakan Tom adalah mindset dan semangatnya. Dia tidak pernah berhenti menjadi pemuda yang selalu ingin tahu, pemuda yang senang bekerja mencari tantangan-tantangan baru. Lama setelah pemuda-pemuda lain memulai perannya di masyarakat, Tom melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk mempelajari segala hal yang dapat dipelajari tentang telegrafi, sistem komunikasi dengan menggunakan telegram. Dia berhasil menjadi ahli telegrafi dengan belajar mandiri dan penelitian tanpa henti. Dan kemudian, karena banyak mengalami kekecewaan dengan istri-istrinya, cintanya yang mendalam tersisa untuk peningkatan diri dan penemuan, tetapi hanya di bidangnya. Ada banyak sekali mitos tentang kemampuan dan pencapaian, utamanya tentang pribadi penyendiri yang cemerlang dan secara tiba-tiba menghasilkan hal-hal menakjubkan. Ketahuilah bahwa karya terbesar Darwin, The Origin of
The Origin of Species, membutuhkan kerjasama kelompok selama bertahun-tahun di bidang tersebut, ratusan diskusi dengan para kolega dan penasihat, beberapa draft pendahuluan, dan pengabdian separuh hidupnya sebelum akhirnya mencapai hasilnya. Mozart bekerja lebih dari 10 tahun hingga akhirnya menghasilkan karya-karya yang kita kagumi sekarang. Sebelumnya, komposisi-komposisinya tidak seorisinil dan semenarik yang kita dengar. Bahkan, komposisi-komposisi tersebut seringkali merupakan gabungan dari berbagai bagian komposisi yang diambil dari komponis lain. Bab ini membicarakan perihal kandungan yang sesungguhnya dari sebuah pencapaian atau prestasi. Bab ini mengungkapkan mengapa sebagian orang mencapai hasil yang kurang dari harapan, sementara sebagian lainnya mencapai hasil yang lebih. Bagian berikutnya, mindset dan prestasi sekolah. Mari berpaling dari ranah langit Mozart dan Darwin seraya kembali ke bumi untuk mengetahui bagaimana mindset membuahkan prestasi dalam kehidupan nyata. Sungguh menyenangkan mengetahui seorang siswa yang besar dengan mindset tumbuh ternyata lebih berpengaruh terhadap diri saya dibandingkan dengan seluruh kisah tentang kehidupan Mozart dan Darwin. Mungkin karena ini lebih menyangkut Anda dan saya tentang apa yang terjadi pada kita dan mengapa kita berada di tempat ini sekarang. Juga tentang anak-anak dan potensi mereka. Kembali ke bumi. Kami mengukur mindset siswa ketika mengalami peralihan ke sekolah menengah pertama. Apakah mereka percaya bahwa intelijensi mereka bersifat tetap atau sesuatu yang dapat mereka kembangkan? Kemudian, kami mencermati mereka selama 2 tahun berikutnya. Peralihan ke SMP merupakan saat yang penuh tantangan berat bagi banyak siswa. Tugas lebih sulit dan penilaian semakin berat. Proses pengajaran pun tidak lagi disesuaikan dengan selera pribadi. Dan semua ini terjadi ketika para siswa tersebut harus menghadapi perubahan tubuh dan peran mereka sebagai remaja baru. Nilai-nilai merosot, tetapi nilai setiap orang tidak mengalami kemerosotan yang sama. Tidak. Dalam penelitian kami, hanya siswa-siswa bermindset tetaplah yang menunjukkan kemerosotan tersebut. Mereka menunjukkan nilai yang merosot drastis. Pelan tapi pasti, mereka terus memburuk selama 2 tahun. Sementara siswa bermindset tumbuh menunjukkan peningkatan nilai selama 2 tahun itu. Ketika kedua kelompok tersebut memasuki SMP, catatan masa lalu mereka tidak dapat dibedakan. Di lingkungan sekolah dasar yang lebih menyenangkan, mereka mendapatkan peringkat yang sama dan pencapaian nilai ujian yang sama. Namun ketika menghadapi tantangan di SMP, mereka jadi berbeda. Beginilah cara para siswa bermindset tetap menjelaskan nilai mereka yang buruk. Banyak yang menyalahkan kemampuan mereka sendiri. Aku orang paling bodoh atau matematikaku sangat buruk. Dan banyak pula yang menutupi perasaan ini dengan menyalahkan orang lain. Guru matematika kami tidak becus mengajar dan guru bahasa Inggris kami hanya suka berdandan. Karena gurunya menjatuhkan mental, analisis-analisis yang menarik atas persoalan ini nyaris tidak mungkin memberikan jalan menuju kesuksesan pada masa depan. Dengan ancaman kegagalan, siswa bermindset tumbuh justru mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk belajar. Mereka mengungkapkan kepada kami bahwa kadang-kadang mereka merasa kewalahan, tetapi mereka menanggapinya dengan menggali dan melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka seperti George Danzig. Siapa dia? George Danzig adalah mahasiswa pasca sarjana matematika di Berkeley. Suatu hari, seperti biasa, dia terlambat mengikuti kelas matematikanya dan segera menyalin 2 soal untuk pekerjaan rumah dari papan tulis. Ketika kemudian dia mulai mengerjakan kedua soal tersebut, menurutnya kedua soal itu sangat sulit. Dia bekerja keras selama beberapa hari untuk mengotak-atik dan menyelesaikannya. Kedua soal itu kemudian tidak lagi menjadi pekerjaan rumah, tetapi 2 soal matematika terkenal yang tidak pernah terpecahkan sebelumnya. Lanjut, bagian berikutnya sindrom sedikit kerja.
Ketika mengalami transisi yang sulit, siswa kami yang memiliki mindset tetap menganggapnya sebagai ancaman. Transisi tersebut mengancam akan mengungkapkan kekurangan-kekurangan mereka dan mengubah mereka dari pemenang menjadi pecundang. Bahkan, dalam mindset tetap, masa remaja (adolescence) kerap dianggap sebagai sebuah ujian besar. Apakah aku cerdas atau bodoh? Apakah aku menarik atau jelek? Apakah aku keren atau culun? Apakah aku seorang pemenang atau pecundang? Dan dalam mindset tetap, sekali jadi pecundang akan tetap jadi pecundang. Tidak mengherankan jika banyak remaja mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk belajar, meyakinkan, dan melindungi ego mereka. Dan salah satu cara yang paling sering mereka lakukan, selain memberikan gambaran negatif tentang guru mereka, adalah tidak mencoba. Ini terjadi ketika sebagian siswa yang paling cerdas seperti Nadja Salerno Sonnenberg berhenti berkarya. Bahkan, siswa bermindset tetap mengatakan bahwa tujuan utama mereka di sekolah, di samping agar terlihat cerdas, adalah berusaha sedikit sekali. Mereka 100% sepakat dengan pernyataan-pernyataan semacam ini. Di sekolah, tujuan utama saya adalah melakukan segalanya semudah-mudahnya. Jadi saya tidak harus bekerja sangat keras. Sindrom sedikit kerja, low effort syndrome. Ini sering dipandang sebagai cara para remaja untuk menegaskan kemandirian mereka dari orang-orang dewasa. Namun, cara ini juga digunakan oleh siswa bermindset tetap untuk melindungi diri mereka. Memandang orang-orang dewasa senang mengatakan, sekarang kami akan mengukur kemampuanmu dan melihat apa yang sudah kamu dapatkan. Dan mereka menjawab, tidak akan. Seorang pendidik hebat, John Holt, mengatakan bahwa inilah permainan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia ketika orang lain menilai mereka. Siswa terburuk yang kami miliki, siswa terburuk yang pernah saya jumpai adalah orang yang dalam kehidupannya di luar kelas sama dewasa, terpelajar, dan menariknya dengan orang-orang yang ada di sekolah. Apa yang salah? Pada suatu masa dalam perjalanan hidup, intelijensinya terputus dari proses pembelajaran. Bagi siswa bermindset tumbuh tidak benar jika mereka berhenti mencoba. Bagi mereka, masa remaja adalah periode yang penuh kesempatan. Saat untuk mempelajari hal-hal baru, saat mengetahui apa yang mereka sukai dan apa cita-cita mereka di masa depan. Nanti saya akan menjelaskan proyek ini di mana kami mengajari siswa SMP tentang mindset tumbuh. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana mengajari mindset ini dapat mendorong usaha mereka. Suatu hari, kami memperkenalkan mindset tumbuh kepada sekelompok siswa baru. Tiba-tiba Jimmy, anak yang paling ogah-ogahan, tampak berkaca-kaca dan mengatakan, "Maksud Anda, seharusnya saya tidak bodoh?" Sejak hari itu, dia mulai berusaha. Dia mulai tidur larut malam untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang selama ini diabaikannya. Dia tidak menunda-nunda tugas sehingga bisa mendapatkan umpan balik dan memperbaikinya. Dia sekarang percaya bahwa kerja keras bukanlah sesuatu yang membuatnya rapuh, melainkan membuatnya lebih cerdas. Bagian berikutnya, menemukan otak Anda. Baru-baru ini saya membaca tulisan prosa yang dibuat seorang teman. Isinya mengingatkan saya tentang Jimmy dan usahanya yang tidak kenal lelah. Guru kelas 2, teman saya, Nyonya Bir, menyuruh setiap siswa menggambar seekor kuda, lalu meletakkan seluruh kuda berjajar di atas papan tulis. Kemudian dia menyampaikan pesan mindset tumbuh. Kudamu sama cepatnya dengan otakmu. Setiap kali kamu mempelajari sesuatu, kudamu akan bergerak maju.
Teman saya sebelumnya tidak yakin tentang hal otak tersebut. Ayahnya selalu mengatakan kepadanya, "Kamu terlalu besar mulut, tetapi otakmu terlalu kecil." Selain itu, kudanya tampak hanya duduk di garis start, sementara otak orang lain sudah berpacu mengikuti proses pembelajaran. Utamanya otak Hank dan Billy, si jenius di kelas itu, yang kudanya melompat melewati kuda siapapun. Tetapi teman saya terus berusaha untuk meningkatkan keterampilannya. Dia membaca komik bersama ibunya dan terus menambah angka ketika bermain kartu remi bersama neneknya. Dan segera kudaku, sebuah kutipan dari Paul Wortman, ini seperti puisi, mari kita baca. Dan segera kuda jantanku yang licin melompat laksana wirlaway, dan tak seorang pun yang akan menghentikannya. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, ia melaju melampaui yang lain satu demi satu. Di penghujung musim semi, kuda Hank dan Billy memimpin hanya dalam beberapa ujian pengurangan. Tapi ketika bel pulang sekolah berbunyi, kudaku menang. Dengan jarak yang sangat tipis, aku pun sadar bahwa aku punya otak. Aku punya kuda untuk membuktikannya. Paul Wortman. Tentu saja, belajar tidak mesti sama persis dengan sebuah perlombaan, tetapi perlombaan ini dapat membantu teman saya menemukan otaknya dan menghubungkannya dengan proses pembelajaran di sekolahnya. Transisi perkuliahan. Transisi lain berarti krisis lain pula. Bangku kuliah merupakan saat ketika semua siswa yang pandai di sekolah menengah atas dikumpulkan bersama. Seperti para siswa pasca sarjana kami, kemarin mereka adalah raja, tetapi siapakah mereka sekarang? Tak ada yang lebih jelas daripada kecemasan akan turunnya peringkat di kelas-kelas kedokteran awal. Dalam bab sebelumnya saya telah menyebutkan penelitian kami tentang para mahasiswa S1 yang tegang, tetapi sangat berharap dapat mengikuti mata kuliah kimia mereka yang pertama di universitas. Inilah mata kuliah yang akan memberi atau tidak akan memberi mereka tiket masuk ke kurikulum kedokteran. Dan lazim diketahui bahwa manusia akan melakukan apapun untuk dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Pada permulaan semester kami memeriksa mindset mahasiswa, kemudian kami mengamati mereka selama mengikuti mata kuliah tersebut, melihat nilai mereka dan menanyakan strategi belajar yang mereka gunakan. Sekali lagi, kami menemukan bahwa mahasiswa bermindset tumbuh mendapatkan nilai yang lebih baik dalam mata kuliah tersebut. Bahkan, ketika mendapatkan nilai buruk pada ujian tertentu, mereka bangkit kembali pada ujian-ujian berikutnya. Tetapi, ketika mahasiswa bermindset tetap mendapat nilai buruk, seringkali mereka menyerah. Dalam kursus ini, setiap orang harus belajar, tetapi ada banyak cara untuk belajar. Banyak mahasiswa belajar seperti ini. Mereka membaca buku-buku pegangan dan catatan perkuliahan mereka. Jika materinya benar-benar sulit, mereka membacanya lagi. Atau mereka mungkin berusaha mengingat segala hal yang bisa diingat, seperti sebuah penyedot debu. Begitulah cara belajar mahasiswa bermindset tetap. Jika mendapat nilai buruk dalam ujian, mereka berkesimpulan bahwa kimia bukanlah subjek yang cocok untuk mereka. Akhirnya, aku telah melakukan segala hal yang mungkin, bukan? Sebaliknya, mereka akan terkejut jika mengetahui apa yang dilakukan oleh mahasiswa bermindset tumbuh. Bahkan saya sendiri menganggapnya luar biasa. Mahasiswa bermindset tumbuh sungguh-sungguh bertanggung jawab atas proses pembelajaran dan motivasi mereka. Alih-alih terjebak pada proses menghafal tanpa pikir atas materi kuliah, mereka mengatakan, "Saya mencari tema dan prinsip-prinsip dasar seluruh perkuliahan, dan saya memeriksa banyak kesalahan hingga akhirnya yakin bahwa saya telah mengalaminya." Mereka belajar untuk belajar, bukan hanya untuk unggul dalam ujian. Sesungguhnya, inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan nilai lebih tinggi, bukan karena mereka lebih cerdas atau memiliki latar belakang sains yang lebih baik.
Alih-alih kehilangan motivasi ketika pelajaran jadi membosankan atau sulit, mereka justru mengatakan, "Saya mempertahankan minat pada materinya. Saya tetap berpikir positif dengan mengambil kimia. Saya tetap memotivasi diri untuk belajar, meskipun menganggap buku pegangannya membosankan atau instruktur tidak cakap. Mereka tidak membiarkan motivasi mereka hilang begitu saja. Yang paling penting adalah memotivasi diri mereka." Saya mendapatkan sebuah surat elektronik dari salah seorang mahasiswa S1 saya. Tidak lama setelah saya mengajarinya tentang mindset tumbuh. Inilah cara dia belajar sebelumnya ketika dihadapkan pada materi yang benar-benar sulit. Saya sudah cenderung membaca materinya berulang-ulang. Setelah mempelajari mindset tumbuh, dia mulai menggunakan strategi yang lebih baik dan berhasil. Profesor Dweck. Ketika Heidi, asisten dosen, memberitahu hasil ujian hari ini, saya tidak tahu apakah harus menangis, haru, atau duduk saja. Mungkin Heidi akan mengatakan kepada Anda, saya tampak seperti baru memenangi undian, dan saya juga merasakan perasaan tersebut. Saya tidak percaya bahwa saya dapat mengerjakan dengan sangat baik. Saya berharap dapat menebus kesalahan saya. Dorongan yang Anda berikan sangat berguna dalam hidup saya. Saya merasa telah mendapatkan hadiah Nobel, tetapi saya tidak mendapatkannya sendirian. Profesor Dweck, Anda tidak hanya mengajarkan teori Anda, tetapi juga menunjukkannya. Terima kasih atas pelajaran Anda. Ini sungguh sangat berharga. Mungkin hal paling berharga yang pernah saya pelajari di Universitas Columbia. Dan ya, saya akan menghadapinya dengan menggunakan strategi-strategi ini sebelum setiap ujian. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untukmu Heidi, yang kini tak berdaya. Jun. Lantaran berpikir dalam bentuk pembelajaran, orang-orang bermindset tumbuh memperoleh petunjuk tentang beragam cara menciptakan pembelajaran. Memang aneh, para mahasiswa pra-dokter kami yang memiliki mindset tetap akan melakukan apapun untuk mendapatkan nilai yang baik, kecuali bertanggung jawab atas proses untuk memastikan tercapainya nilai itu. Selanjutnya, diciptakan sama. Apakah ini berarti bahwa setiap orang dengan mindset yang benar dapat melakukan segalanya dengan baik? Apakah semua anak diciptakan sama? Marilah kita menjawab pertanyaan kedua terlebih dahulu. Tidak, sebagian anak memang berbeda. Dalam bukunya Gifted Children, Ellen Wiener memberi penjelasan yang luar biasa tentang anak-anak yang luar biasa. Anak-anak ini tampaknya dilahirkan dengan kemampuan lebih tinggi serta dengan berbagai minat obsesif, dan yang karena terus-menerus memperturutkan minat mereka akhirnya mencapai sesuatu yang luar biasa. Michael adalah salah seorang anak yang matang sebelum usianya. Dia terus-menerus memainkan permainan yang melibatkan huruf dan angka, membuat kedua orang tuanya harus terus menjawab pertanyaan tiada akhir tentang huruf dan angka. Dia berbicara, membaca, dan mampu mengerjakan matematika pada usia yang sangat-sangat belia. Ibu Michael menuturkan bahwa pada usia 4 bulan dia bertanya, "Bu, Pak, menu apa untuk makan malam nanti?" Pada usia 10 bulan, dia membuat kagum orang-orang di supermarket karena mampu membaca kata-kata dari berbagai macam tanda yang ada di sana. Setiap orang beranggapan bahwa ibunya telah melakukan semacam ventriloquism, keahlian bicara dengan suara perut. Ayahnya melaporkan bahwa pada usia 3 tahun dia tidak lagi mengerjakan aljabar, tetapi menemukan dan membuktikan kaidah-kaidah aljabar. Setiap hari, ketika ayahnya pulang kerja, Michael akan mengajaknya menuju buku matematika dan berkata, "Ayah, mari kita kerjakan."
Memang, Michael memulai hidupnya dengan kemampuan istimewa, tetapi bagi saya, sifat yang paling menonjol adalah kecintaannya yang luar biasa untuk belajar dan menghadapi tantangan. Orang tuanya tidak dapat memaksa untuk meninggalkan beragam aktivitasnya yang menuntut banyak pemikiran. Ada yang sama juga berlaku bagi setiap anak luar biasa yang digambarkan Winner. Sebagian besar orang percaya bahwa bakat merupakan kemampuan dalam dirinya sendiri, tetapi yang sebenarnya menghidupkan bakat ini adalah keingintahuan terus-menerus dan tanpa akhir, serta tetap mencari tantangan. Ada banyak sekali mitos tentang kemampuan dan pencapaian, utamanya tentang pribadi penyendiri yang cemerlang dan secara tiba-tiba menghasilkan hal-hal menakjubkan. Ketahuilah bahwa karya terbesar Darwin, The Origin of Species, membutuhkan kerjasama kelompok selama bertahun-tahun di bidang tersebut. Mozart bekerja lebih dari 10 tahun hingga akhirnya menghasilkan karya-karya yang kita kagumi sekarang. Untuk menemukan bola lampu tersebut, Edison punya 30 asisten, termasuk para ilmuwan yang sangat terlatih, yang sering bekerja siang dan malam di laboratorium paling maju yang didanai oleh sebuah perusahaan. Lanjut lagi ke bukunya. Tadi kutipan. Lanjut. Apakah sebentar. Tetapi yang sebenarnya menghidupkan bakat ini adalah keingintahuan terus-menerus dan tanpa akhir, serta tetap mencari tantangan. Apakah bakat merupakan kemampuan atau mindset? Apakah bakat itu berupa kemampuan musikal Mozart atau kenyataan bahwa Mozart terus berkarya hingga kedua tangannya cacat? Apakah bakat berupa kemampuan ilmiah Darwin atau kenyataan bahwa Darwin tak henti-hentinya mengumpulkan berbagai spesimen sejak masa kanak-kanak? Jenius atau tidak, kita semua memiliki beragam minat yang dapat berkembang menjadi kemampuan. Ketika masih kanak-kanak, saya terpesona dengan banyak orang, terutamanya orang dewasa. Saya heran, apa yang membuat mereka istimewa? Kenyataannya, beberapa tahun lalu, salah seorang sepupu mengingatkan saya tentang sebuah peristiwa yang terjadi ketika kami berusia 5 tahun. Waktu itu kami berada di rumah nenek. Dia baru saja bertengkar hebat dengan ibunya perihal kapan dia boleh makan permen. Kemudian, kami duduk di luar di tangga depan dan saya mengatakan kepadanya, "Jangan terlalu bodoh. Orang dewasa suka berpikir kalau mereka itu berkuasa. Katakan saja ya, kemudian kamu dapat memakan permenmu kapanpun kamu mau." Apakah itu merupakan kata-kata dari seorang psikolog hebat? Yang saya tahu adalah sepupu saya mengungkapkan bahwa nasihat ini sangat bermanfaat baginya. Yang menarik, dia kemudian menjadi dokter gigi. Selanjutnya, dapatkah setiap orang berlaku bijak? Sekarang, mari kembali ke pertanyaan pertama. Apakah setiap orang mampu mendapatkan hal-hal hebat dengan mindset yang benar? Dapatkah Anda masuk ke sekolah menengah umum terburuk di negara Anda, kemudian mengajari siswa-siswanya kalkulus untuk mahasiswa? Jika Anda bisa, ada satu hal yang jelas. Dengan mindset yang benar dan pengajaran yang tepat, orang mampu melakukan sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Orang mampu melakukan sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Garfield High School adalah salah satu sekolah terburuk di Los Angeles, mengatakan bahwa banyak siswanya yang dikeluarkan dan banyak gurunya yang dipecat. Mungkin merupakan penilaian yang terlalu merendahkan. Tetapi tanpa berpikir dua kali, James Escalante dari Stand and Deliver yang terkenal mengajari siswa-siswa Hispanik ini kalkulus tingkat universitas. Dengan mindset tumbuh, dia bertanya, "Bagaimana saya dapat mengajar mereka? Bukannya, dapatkah saya mengajar mereka?"
Dan bagaimana mereka dapat belajar dengan baik? Bukannya dapatkah mereka belajar? Tidak hanya mengajari kalkulus, dia bersama koleganya Benjamin Jimenez mengantarkan anak-anak tersebut ke puncak tangga nasional dalam bidang matematika. Pada 1987, hanya 3 sekolah negeri lain di negara tersebut yang banyak siswanya berhasil menyelesaikan ujian Advanced Placement Calculus. Ketiga sekolah itu antara lain adalah Stuyvesant High School dan Brown High School of Science. Keduanya merupakan sekolah elit di New York dan berorientasi matematika dan sains. Selain itu, sebagian siswa Garfield memperoleh nilai ujian yang cukup tinggi untuk mendapatkan angka kredit di universitas. Di seluruh negara pada tahun tersebut hanya beberapa ratus siswa Meksiko Amerika yang lulus ujian pada tingkat ini. Ini berarti ada banyak intelijensi yang selama ini disia-siakan karena meremehkan potensi siswa untuk berkembang. Berikutnya, Marva Collins. Hal yang paling sering terjadi pada anak-anak tertinggal, katakanlah ketika mereka tinggal kelas, adalah mereka diberi materi tingkat rendah dengan asumsi bahwa mereka tidak dapat menerima materi yang lebih tinggi. Gagasan ini berawal dari mindset tetap. Siswa ini anak-anak bodoh, jadi mereka membutuhkan materi yang sederhananya untuk dijejalkan terus-menerus. Ternyata hasilnya depresi. Siswa mengulang seluruh pelajaran tanpa mempelajari apapun selain yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Akan tetapi, Marva Collins menerima anak-anak dari pusat kota Chicago yang gagal di sekolah negeri dan memperlakukan mereka seperti jenius. Di antara mereka banyak yang selama ini diberi label cacat belajar, terbelakang, atau terganggu secara emosional. Sejatinya mereka semua hanya apatis, tatapan mata kosong, wajah tanpa harapan. Murid kelas 2 di sekolah negeri pimpinan Collins mengawali kelasnya dengan tingkat kemampuan membaca paling rendah. Pada bulan Juni, mereka mencapai pertengahan tingkat kemampuan membaca anak kelas 5 yang mempelajari Aristoteles, Aesop, Tolstoy, Shakespeare, Poe, Frost, dan Dickinson. Kemudian ketika Collins memulai sekolahnya sendiri, kolumnis Chicago Sun-Times, Zay Smith, singgah. Dia menyaksikan anak-anak berusia 4 tahun menulis kalimat-kalimat semisal berobatlah ke dokter. Aesop menulis banyak fabel, serta berbicara tentang diftong dan tanda-tanda diakritis. Dia mengamati anak-anak kelas 2 sedang mengutip kalimat-kalimat dari Shakespeare, Longfellow, dan Kipling. Tidak lama sebelumnya, dia mengunjungi sekolah menengah umum elit di pinggiran kota di mana banyak siswanya belum pernah mendengar tentang Shakespeare. Buset, ungkap salah seorang siswa Collins. Maksud Anda, anak-anak dari sekolah elit tersebut tidak tahu bahwa Shakespeare lahir pada 1564 dan meninggal pada 1616? Siswa tersebut sangat banyak membaca, bahkan selama musim panas salah seorang siswa yang saat masuk berusia 6 tahun mendapat label terbelakang. Sekarang duduk di kelas 4 dan telah membaca 23 buku selama musim panas, termasuk A Tale of Two Cities dan Jane Eyre. Mereka membaca secara mendalam dan penuh perhatian. Ketika anak-anak berusia 3 atau 4 tahun itu membaca tentang Daedalus dan Icarus, salah seorang anak berusia 4 tahun berseru, Bu Collins, jika tidak belajar dan bekerja keras, kita tidak akan mengikuti penerbangan Icarus kemanapun. Diskusi hangat tentang Macbeth pun sudah biasa bagi mereka. Alfred Binet percaya bahwa
Anda dapat mengubah kualitas pemikiran seseorang. Tentu saja Anda bisa. Baik Anda mengukur anak-anak ini berdasarkan keluasan pengetahuan mereka maupun melalui prestasi mereka dalam mengerjakan tes-tes standar. Terbukti bahwa pikiran mereka selama ini telah mengalami perubahan. Seorang peneliti pendidikan terkenal, Benjamin Bloom, pernah meneliti 120 orang yang berprestasi luar biasa. Mereka terdiri dari para pianis konser, pemahat, perenang olimpiade, pemain tenis tingkat dunia, ahli matematika, dan neurolog riset. Sebagian besar tidak begitu luar biasa ketika masih kanak-kanak dan tidak menunjukkan bakat yang jelas sebelum mereka memulai latihan secara sungguh-sungguh. Bahkan hingga awal masa remaja, Anda biasanya tidak dapat memprediksi prestasi masa depan mereka dan Anda biasanya tidak dapat memprediksi prestasi masa depan mereka berdasarkan kemampuan mereka saat itu. Yang akhirnya benar-benar mengantarkan mereka menuju puncak adalah motivasi dan komitmen yang berkelanjutan, dibarengi dengan jaringan pendukung. Bloom menyimpulkan setelah 40 tahun meneliti secara intensif pembelajaran sekolah di Amerika Serikat dan di luar negeri, saya berkesimpulan apa yang dapat dipelajari oleh siapapun di dunia ini dapat dipelajari oleh hampir semua orang jika mereka diberi kondisi belajar yang tepat sebelum dan selama pembelajaran. Dia tidak sedang berbicara tentang 2-3% anak-anak yang memiliki kelemahan akut. Dia juga tidak sedang berbicara tentang 1-2% anak-anak yang berada di ekstrim lain yang masuk dalam kategori anak-anak seperti Michael, tetapi dia sedang membicarakan setiap orang. Lanjut, tingkat kemampuan dan penelusuran. Tetapi, bukankah anak-anak dikategorikan dalam berbagai tingkat kemampuan karena alasan tertentu? Bukankah nilai ujian mereka dan prestasi sebelumnya menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya? Ingatlah, nilai ujian dan ukuran prestasi mengungkapkan di mana posisi seseorang, di mana posisi seorang siswa saat ini, tetapi tidak mengungkapkan kemana akhirnya seorang siswa akan menuju. Seorang peneliti di Jerman, Falco Reinberg, pernah meneliti para guru sekolah yang memiliki mindset berbeda-beda. Sebagian guru-guru tersebut memiliki mindset tetap. Mereka percaya bahwa para siswa yang masuk kelas dengan peringkat pencapaian yang berbeda adalah benar-benar berbeda, dan perbedaan itu bersifat permanen. Menurut pengalaman saya, prestasi para siswa hampir selalu tetap dalam kurun waktu 1 tahun. Jika Anda tahu intelijensi para siswa, saya dapat memprediksi karir mereka di sekolah dengan baik. Sebagai seorang guru, saya tidak dapat memengaruhi kemampuan intelektual para siswa. Seperti guru kelas 6 saya, Nyonya Wilson, para guru ini menyebarkan dan mempraktikkan mindset tetap. Di ruang kelas mereka, siswa yang memulai tahun ajaran itu dalam kelompok berkemampuan tinggi akan mengakhirinya pada posisi sama, dan siswa yang memulai tahun ajaran dalam kelompok berkemampuan rendah juga akan mengakhirinya pada posisi yang sama. Tetapi, sebagian guru lain menyebarkan dan mempraktikkan mindset tumbuh. Mereka memfokuskan pada gagasan bahwa seluruh anak dapat mengembangkan kemampuan mereka. Keanehan bisa saja terjadi di ruang kelas. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan apakah siswa-siswa tersebut memulai tahun ajaran dalam kelompok berkemampuan tinggi atau rendah. Kedua kelompok tersebut mengakhiri tahun ajaran dengan posisi yang sama tingginya. Adalah pengalaman luar biasa dapat mengetahui penemuan ini. Perbedaan kelompok tersebut lenyap sama sekali di bawah bimbingan guru-guru yang mengajarkan peningkatan karena para guru ini telah menemukan cara untuk merengkuh siswa dengan kemampuan rendah.
Perbedaan kelompok tersebut lenyap sama sekali di bawah bimbingan guru-guru yang mengajarkan peningkatan karena para guru ini telah menemukan cara untuk merengkuh siswa dengan kemampuan rendah. Bagaimana cara guru mempraktikkan mindset tumbuh adalah pokok bahasan untuk bab selanjutnya, tetapi ini merupakan ulasan awal tentang bagaimana Marva Collins, seorang guru termasyhur, melakukannya. Pada hari pertama sekolah, dia mendekati Freddy, seorang siswa kelas 2 yang tertinggal, yang tidak mau masuk sekolah. "Ayolah anak hebat," Collins membujuknya, sambil mengusap wajah Freddy dengan tangannya. "Kita punya tugas yang harus dilakukan. Kamu tidak bisa hanya duduk-duduk lalu menjadi cerdas. Aku janji kamu akan dapat melakukannya dan kamu akan berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu gagal." Ikhtisar, mindset tetap akan membatasi pencapaian atau prestasi. Ia memenuhi pikiran manusia dengan pemikiran-pemikiran yang mengganggu, membuat usaha jadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan mengarah pada strategi belajar inferior. Selain itu, mindset tetap membuat orang lain menjadi hakim, bukannya teman. Entah kami bicara tentang Darwin maupun mahasiswa di universitas, pencapaian-pencapaian penting membutuhkan fokus yang jelas, usaha sekuat tenaga, dan strategi yang tak terbatas. Ditambah teman dalam proses pembelajaran. Inilah yang diberikan oleh mindset tumbuh kepada orang. Oleh karena itu, mindset ini dapat membantu mengembangkan berbagai kemampuan mereka dan berhasil. Apakah kemampuan artistik merupakan anugerah? Meskipun dipercaya secara luas bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang diberi, tidak diciptakan. Ketika kami memikirkan hal ini secara sungguh-sungguh, tidaklah terlalu sulit membayangkan bahwa manusia dapat mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Intelek memiliki begitu banyak segi. Anda dapat mengembangkan keterampilan verbal atau matematik ilmiah atau berpikir logis dan seterusnya. Tetapi kemampuan artistik kelihatannya lebih merupakan anugerah Tuhan. Maksudnya, ada beberapa orang yang secara alami memang pandai atau tak pandai dalam menggambar. Bahkan, saya sendiri pernah mempercayainya. Sementara sebagian teman saya tampaknya mampu menggambar dengan indah tanpa usaha dan tanpa latihan, kemampuan menggambar saya tertahan di sekolah tingkat awal. Sekuat apapun saya mencoba, usaha-usaha saya tetap primitif dan mengecewakan. Saya memang artistik dalam bidang lain. Saya dapat merancang, saya hebat dalam mewarnai, saya peka terhadap komposisi. Selain itu, saya juga benar-benar mampu mengordinasikan arah mata tangan dengan baik. Mengapa saya tidak bisa menggambar? Saya pasti tidak memiliki anugerah tersebut. Harus saya akui bahwa hal ini tidak begitu mengganggu saya. Lebih dari itu, kapankah Anda benar-benar harus menggambar? Saya mengetahuinya pada saat mencari tamu makan malam seseorang yang sangat memesona. Dia seorang psikiater senior yang berhasil meloloskan diri dari Holocaust ketika berusia 10 tahun di Cekoslowakia. Sepulang sekolah, dia dan adik laki-lakinya mendapati kedua orang tua mereka telah tiada. Mereka dibunuh. Setelah mengetahui punya paman di Inggris, dua anak tersebut berjalan kaki menuju London dan menemukan paman mereka. Beberapa tahun kemudian, dengan berbohong tentang usia, dia bergabung dengan Angkatan Udara Inggris dan berjuang membela Inggris di medan perang. Ketika terluka, dia menikahi perawatnya, masuk ke sekolah kedokteran, dan berhasil membuka praktik yang berkembang pesat di Amerika. Selama bertahun-tahun, dia sangat tertarik terhadap burung hantu. Dia menganggap burung hantu sebagai perwujudan karakteristik yang dihormatinya, dan dia sendiri sering menganggap dirinya mirip burung hantu.
Di samping banyak sekali patung burung hantu menghiasi rumahnya, dia juga memiliki buku tamu yang ada sangkut pautnya dengan burung hantu. Buku ini menunjukkan bahwa setiap kali menyukai seseorang, dia akan meminta mereka untuk menggambar seekor burung hantu dan menuliskan sesuatu untuknya dalam buku ini. Ketika dia menunjukkan buku ini kepada saya dan menjelaskan arti pentingnya, saya merasa tersanjung sekaligus takut. Lebih banyak takut ketimbang tersanjung. Saya semakin takut karena kreasi saya tidak disimpan di tengah-tengah buku tersebut, tetapi digunakan untuk menghiasi halaman terakhirnya. Saya tidak akan berpanjang lebar membicarakan intensitas ketidaknyamanan saya atau kualitas karya seni saya yang buruk, meskipun keduanya jelas-jelas pernah sangat menyakitkan. Saya menceritakan kisah ini sebagai pengantar menuju kekaguman dan kesenangan yang saya rasakan ketika membaca Drawing on the Right Side of the Brain. Pada pengalaman berikut terdapat potret diri sebelum orang-orang yang mengambil kursus menggambar singkat dari sang pengarang, Betty Edwards, dan sesudahnya, yaitu potret diri yang digambar oleh para peserta kursus ketika baru masuk kursus tersebut dan 5 hari kemudian setelah mereka menyelesaikannya. Bukankah mereka mengagumkan? Pada awalnya, orang-orang ini tidak tampak sama sekali sebagai orang yang memiliki kemampuan artistik. Sebagian besar gambar mereka mengingatkan saya akan gambar burung hantu yang pernah saya buat. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, setiap orang benar-benar dapat menggambar. Dan Edwards bersumpah bahwa ini merupakan kelompok tipikal. Ini tampaknya mustahil. Edwards sepakat bahwa sebagian besar orang menganggap menggambar sebagai kemampuan magis yang hanya dimiliki orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan inilah yang akan selalu memilikinya. Tetapi ini sebenarnya disebabkan orang-orang tidak memahami komponen-komponen yang dapat dipelajari tentang menggambar. Sejatinya, dia memberitahu kita bahwa komponen-komponen ini sama sekali bukanlah keterampilan menggambar, tetapi keterampilan melihat. Komponen-komponen ini adalah kemampuan untuk memahami batas, ruang, hubungan, cahaya, bayangan, dan keseluruhan objek gambar. Menggambar mengharuskan kita mempelajari keterampilan dari tiap komponen, kemudian mengombinasikannya menjadi sebuah proses. Sebagian orang memang memiliki keterampilan ini secara alami, sementara yang lain harus bekerja keras untuk mempelajari dan menghimpunnya. Tetapi, sebagaimana dapat kita lihat dari potret-potret diri sesudah kursus, setiap orang ternyata dapat melakukannya. Inilah yang dimaksud. Hanya karena sebagian orang dapat melakukan sesuatu dengan sedikit atau tanpa latihan, tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat melakukannya, dan kadang-kadang bahkan melakukannya lebih baik dengan latihan. Poin ini sangat penting karena banyak orang bermindset tetap, beranggapan bahwa penampilan awal seseorang mengungkapkan segala hal yang ingin Anda ketahui tentang bakat dan masa depan mereka. Selanjutnya, Jackson Pollock. Akan benar-benar memalukan jika orang mengecilkan hati Jackson Pollock karena alasan tersebut. Para pakar sepakat bahwa Pollock memiliki sedikit bakat alami untuk bidang seni. Bila Anda melihat karya-karya awalnya, ketiadaan bakat ini tampak jelas terlihat. Mereka juga sepakat bahwa dia menjadi salah seorang pelukis terbesar Amerika abad ke-20 dan bahwa dia telah melakukan revolusi dalam seni modern. Bagaimanakah dia dapat bergerak dari titik A menuju titik B? Koreografer dan penari terkenal dunia Twyla Tharp menulis sebuah buku, The Creative Habit.
Seperti bisa Anda tebak, dari judulnya, dia meyakinkan bahwa kreativitas bukanlah sebuah tindakan inspirasi magis. Kreativitas merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi, bahkan bagi Mozart sekalipun. Ingatkah Anda tentang film Amadeus? Ingatkah bagaimana film itu memperlihatkan betapa mudahnya Mozart menghasilkan karya agung, masterpiece satu demi satu, sementara Salieri pesaingnya mati karena iri hati? Namun Tarp memperbaiki film tersebut dan dia mengatakan, omong kosong, bohong, tidak ada jenius alami. Dedikasi merupakan cara yang digunakan Jackson Pollock untuk bergerak dari titik A ke titik B. Pollock sangat terdorong menjadi seniman. Dia berpikir tentang seni sepanjang waktu dan dia juga mengerjakannya sepanjang waktu. Lantaran terlalu bersemangat, dia meminta orang lain untuk membimbingnya secara sungguh-sungguh, serta mengajarinya hingga dia menguasai segala hal yang harus dikuasai dan mulai menghasilkan karya-karya orisinil yang mengagumkan. Lukisan-lukisannya yang tertuang, semuanya benar-benar unik, memungkinkannya untuk menggambar dari pikiran bawah sadarnya dan menyampaikan serangkaian luas perasaannya. Beberapa tahun yang lalu, saya merasa tersanjung dapat melihat pameran lukisan ini di Museum Seni Modern di New York. Saya terpesona dengan kekuatan dan keindahan setiap karya. Dapatkah setiap orang melakukan segala hal? Saya benar-benar tidak tahu. Saya pikir sekarang kita bisa sepakat bahwa manusia dapat melakukan lebih banyak daripada kesan pertama yang ditangkap orang lain saat melihatnya. Berikutnya, bahaya pujian dan label positif. Jika manusia memiliki potensi untuk pencapaian semacam ini, bagaimana mereka dapat memperoleh kepercayaan terhadap potensi mereka sendiri? Bagaimana kita dapat memberi keyakinan yang mereka butuhkan untuk mencapainya? Bagaimana halnya dengan memuji kemampuan mereka untuk menyampaikan bahwa mereka memiliki sesuatu yang berguna? Kenyataannya, lebih dari 80% orang tua mengungkapkan kepada kami perlunya memuji kemampuan anak sedemikian rupa untuk membantu mengembangkan rasa percaya diri dan pencapaian mereka. Anda tahu, ini mengandung banyak makna. Tetapi kemudian kami mulai khawatir. Kami berpikir bagaimana orang-orang bermindset tetap terlalu banyak memfokuskan diri pada kemampuan mereka. Apakah sudah cukup tinggi? Akankah dia tampak baik? Bukankah memuji kemampuan seseorang justru lebih banyak memfokuskan mereka pada kemampuan ini? Bukankah dia mengungkapkan bahwa hal itulah yang kita nilai dan bahkan lebih buruk bahwa kita dapat membaca kemampuan terdalam dan mendasar dari penampilan mereka? Bukankah hal tersebut mengajarkan mindset tetap pada mereka? Selama ini, Adam Gutel disebut sebagai putra mahkota sekaligus juru selamat teater musikal. Dia adalah cucu Richard Rodgers, orang yang telah menulis musik untuk karya-karya klasik semisal Oklahoma dan Carousel. Ibu Gutel selalu membicarakan kejeniusan anaknya, demikian juga orang lain. Dia punya bakat dan itulah yang terpenting, ungkap sebuah ulasan di New York Times. Pertanyaannya, apakah pujian semacam ini mendorong orang untuk berkembang? Kehebatan penelitian adalah Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dan kemudian bergerak mencari jawabannya. Jadi, kami melakukan penelitian dengan ratusan pelajar yang sebagian besar adalah remaja awal. Pertama-tama, kami memberi setiap orang 10 soal yang cukup sulit, berupa tes IQ nonverbal. Hampir semuanya dapat mengerjakan soal-soal ini dengan sangat baik dan begitu mereka selesai, kami memuji mereka.
Kami memuji sebagian pelajar karena kemampuan mereka. Kami katakan, wow, kamu mendapat katakanlah nilai 8. Itu nilai yang benar-benar bagus. Kamu pasti cerdas dalam hal ini. Mereka berada dalam posisi kamu begitu berbakatnya Adam Gutel. Kami memuji sebagian lain karena usaha mereka. Wow, kamu mendapat katakanlah nilai 8. Itu nilai yang benar-benar bagus. Kamu pasti benar-benar berusaha keras. Mereka tidak dibuat merasa memiliki anugerah khusus. Mereka dipuji karena melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Pada awalnya, kedua kelompok benar-benar sama, tetapi setelah mendapat pujian tersebut, mereka mulai berbeda. Seperti yang kami takutkan, pujian terhadap kemampuan mendorong para pelajar masuk ke mindset tetap. Mereka mulai menunjukkan seluruh karakteristik mindset tetap. Ketika kami memberi pilihan tertentu, mereka menolak tugas baru yang menantang, di mana sebenarnya mereka bisa mendapatkan pelajaran darinya. Mereka tidak ingin melakukan apapun yang dapat membeberkan kekurangan mereka serta meragukan bakat mereka. Ketika berusia 13 tahun, Gutel ditempatkan sebagai seorang bintang di opera Metropolitan dan film TV Amal and the Night Visitors. Dia mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa suaranya telah rusak. Aku berpura-pura bahwa suaraku berubah. Aku tidak ingin menanggung tekanan tersebut. Sebaliknya, ketika para pelajar dipuji karena usahanya, 90% menginginkan tugas baru yang menantang, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Kemudian, kami memberi mereka beberapa soal baru yang sulit, yang tidak dapat mereka kerjakan dengan baik. Anak-anak yang dipuji karena kemampuannya sekarang beranggapan bahwa mereka tidak cerdas sama sekali. Jika berhasil mengerjakan berarti mereka cerdas. Jika tidak berhasil mengerjakan artinya mereka kurang cerdas. Gutel menggemakan ini. Dalam keluargaku, menjadi baik berarti gagal. Menjadi sangat baik berarti gagal. Satu-satunya hal yang bukan kegagalan adalah menjadi hebat. Anak-anak yang dipuji karena usahanya menganggap bahwa kesulitan berarti kerahkanlah lebih banyak usaha. Mereka tidak menganggapnya sebagai kegagalan dan mereka tidak menganggapnya sebagai cermin dari kecerdasan mereka. Bagaimana dengan kesenangan mereka terhadap berbagai persoalan? Setelah sukses, setiap orang mencintai persoalan, tetapi setelah mendapatkan persoalan yang sulit, para pelajar yang dipuji karena kemampuannya menganggap persoalan ini tidak lagi menyenangkan. Pastilah tidak menyenangkan ketika klaim atas kemasyhuran dan bakat istimewa Anda berada dalam bahaya. Inilah yang dikatakan Adam Gutel, andai saja aku dapat hanya bersenang-senang dan santai, serta tidak harus bertanggung jawab atas potensi untuk menjadi semacam orang hebat. Seperti halnya anak-anak dalam penelitian kami, beban bakat telah membunuh kesenangan mereka. Pelajar yang dipuji karena usahanya tetap menyukai persoalan dan banyak diantaranya yang mengungkapkan bahwa persoalan-persoalan sulit itulah yang paling menyenangkan. Kemudian, kami mengamati penampilan mereka. Setelah mengalami kesulitan, penampilan para pelajar yang dipuji karena kemampuannya merosot tajam, bahkan ketika kami memberi beberapa soal yang lebih mudah. Lantaran kehilangan kepercayaan pada kemampuan diri, mereka bekerja lebih buruk daripada saat mulai. Sedangkan anak-anak yang berusaha keras menunjukkan penampilan yang semakin baik dan semakin baik. Mereka menggunakan soal-soal yang sulit untuk mengasah keterampilan sedemikian rupa sehingga ketika mereka kembali ke soal-soal yang lebih mudah, mereka sudah selangkah lebih maju. Karena tes ini sejenis dengan tes IQ, Anda mungkin mengatakan bahwa memuji kemampuan telah merendahkan IQ para pelajar tersebut, sementara memuji usaha mereka membuat IQ mereka meningkat. Gutel tidak berkembang, dia tercabik-cabik dengan gerakan-gerakan aneh yang obsesif kompulsif.
dan jari-jari yang berdarah karena gigitan. Habiskan waktu 1 menit bersamanya, cukup 1 menit. Dan gambaran tentang teror di balik gerakan-gerakan tersebut akan segera muncul, ungkap seorang pewawancara. Gutel juga berjuang melawan persoalan obat bius yang serius dan kambuhan. Alih-alih memberdayakannya, anugerah tersebut justru memenuhinya dengan ketakutan dan keraguan. Alih-alih memenuhi bakatnya, komponis brilian ini juga menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menghindarinya. Namun, ada satu hal yang masih bisa diharapkan, pengakuan bahwa dia memiliki jalan hidup sendiri yang harus diikuti dan tidak ditentukan oleh orang lain, serta pandangan mereka mengenai bakatnya. Suatu malam, dia bermimpi tentang kakeknya. Aku mengantarnya menuju elevator. Aku bertanya, apakah aku hebat? Dia menjawab dengan agak lembut, kamu memiliki suaramu sendiri. Apakah suara tersebut akhirnya benar-benar muncul? Berkat nilai The Light in the Piazza, sebuah drama musikal yang sangat romantik, Gutel memenangi Tony Awards 2005. Akankah dia menerima penghargaan ini sebagai pujian atas bakatnya atau pujian atas usahanya? Saya harap dia menerimanya sebagai pujian atas usahanya. Ada satu penemuan lagi dalam penelitian kami yang menonjol, sekaligus menyedihkan. Kami katakan kepada setiap pelajar, kalian tahu kita akan pergi ke sekolah-sekolah lain dan saya bertaruh. Anak-anak di sekolah-sekolah tersebut akan senang mengetahui berbagai persoalan. Jadi kami memberi para siswa selembar kertas untuk menuliskan pemikiran-pemikiran mereka. Tetapi kami juga menyisakan tempat untuk menuliskan nilai yang telah mereka dapatkan berkaitan dengan berbagai persoalan tersebut. Percayakah Anda bahwa hampir 40% siswa yang dipuji karena kemampuannya berbohong tentang nilai-nilai mereka dan selalu dalam satu arah, dalam mindset tetap. Ketidaksempurnaan itu memalukan, utamanya jika Anda berbakat. Jadi mereka pun berbohong tentang hal tersebut. Yang begitu mengkhawatirkan adalah bahwa kami telah mengambil anak-anak biasa dan membuat mereka menjadi pembohong, hanya dengan mengatakan bahwa mereka itu cerdas. Tepat setelah menulis paragraf-paragraf ini, saya bertemu dengan seorang pemuda yang memberikan pelajaran tambahan kepada siswa untuk menghadapi ujian dari dewan sekolah. Dia datang untuk berkonsultasi dengan saya berkaitan dengan salah seorang siswanya. Siswa ini mengikuti beberapa ujian praktik dan kemudian berbohong kepadanya tentang nilai yang didapatkannya. Pemuda ini seharusnya memberikan pelajaran tambahan tentang sesuatu yang belum diketahui siswa tersebut. Tetapi siswa tersebut ternyata tidak dapat mengatakan secara jujur apa sebenarnya yang tidak diketahui, dan dia harus membayar untuk hal ini. Jadi mengatakan kepada anak-anak bahwa mereka cerdas pada akhirnya membuat mereka merasa lebih bodoh dan bertindak lebih bodoh, tetapi tetap mengklaim bahwa mereka lebih cerdas. Saya tidak menganggap ini sebagai tujuan kami ketika memberikan label-label positif, luar biasa, berbakat, brilian kepada orang. Kami tidak bermaksud merenggut semangat mereka untuk menghadapi tantangan dan resep kesuksesan mereka. Tetapi itulah bahayanya. Berikut adalah sepucuk surat dari seorang pria yang telah membaca sebagian karya saya. Yang terhormat Dr. Dweck. Awalnya sungguh menyakitkan membaca buku Anda. Setelah saya menyadari bahwa saya termasuk di dalamnya. Ketika kanak-kanak, saya adalah anggota The Gifted Child Society dan selalu mendapat pujian karena kecerdasan saya. Sekarang, setelah sepanjang hayat, sama sekali tidak menghidupkan potensi saya.
Usia saya sekarang 49 tahun. Saya belajar untuk melaksanakan tugas saya sendiri dan juga melihat kegagalan bukan sebagai tanda kebodohan, melainkan sebagai kurangnya pengalaman dan keterampilan. Buku Anda telah membantu saya melihat diri sendiri dengan cara baru. Seth Abrahams. Inilah bahaya dari label-label positif. Ada banyak alternatif. Nanti saya akan kembali pada alternatif itu dalam bab yang membahas orang tua, guru, dan pelatih. Selanjutnya, label negatif dan cara kerjanya. Saya pernah menjadi jagoan matematika. Di SMA, saya mendapatkan nilai 99 untuk aljabar, 99 untuk geometri, dan 99 untuk trigonometri. Dan saya termasuk anggota tim matematika. Saya mampu mempertahankan nilai tersebut ketika menghadapi anak laki-laki dalam ujian kemampuan spasio-visual di Angkatan Udara. Hal inilah yang membuat saya menerima berbagai brosur perekrutan dari Angkatan Udara selama beberapa tahun kemudian. Kemudian, saya bertemu Pak Helman, seorang guru yang tidak percaya bahwa anak gadis dapat mengerjakan matematika dengan baik. Nilai saya merosot dan saya tidak pernah mengambil matematika lagi. Sebenarnya, saya setuju dengan Pak Helman, tetapi saya tidak berpikir bahwa hal itu akan berlaku untuk saya. Gadis-gadis lain tidak dapat mengerjakan matematika dengan baik. Tuan Helman menganggap hal ini juga berlaku untuk saya dan saya kalah. Setiap orang mengakui bahwa label negatif memang buruk. Jadi, mungkin Anda menganggap masalah ini sebagai bagian yang singkat, tetapi ini sama sekali bukan bagian singkat. Karena para psikolog masih mempelajari bagaimana label-label negatif membahayakan pencapaian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kemampuan negatif dari label-label yang diberikan kepada anggota kelompok-kelompok yang diberi stereotip tertentu. Misalnya, orang Afro-Amerika tahu betul tentang stereotip yang menganggap mereka memiliki intelijensi lebih rendah, dan kaum perempuan tahu betul tentang stereotip yang menganggap mereka tidak mampu di bidang matematika dan sains. Tetapi saya sendiri bahkan tidak yakin mereka mengetahui betapa merendahkannya stereotip-stereotip ini. Penelitian yang dilakukan Claude Steele dan Joshua Aronson menunjukkan bahwa memberi tanda centang pada pilihan yang menunjukkan ras atau jenis kelamin, seperti dalam formulir RED, dapat memunculkan stereotip tertentu dalam pikiran dan membuat nilai ujian Anda merosot. Hampir segala hal yang mengingatkan bahwa Anda berkulit hitam atau perempuan sebelum mengikuti ujian tertentu dalam bidang yang dianggap tidak Anda kuasai dengan baik akan membuat nilai ujian Anda merosot tajam. Dalam banyak penelitian, orang-orang kulit hitam memiliki kinerja yang sama dengan orang-orang kulit putih, dan perempuan juga memiliki kinerja yang sama dengan laki-laki. Jika tidak ada stereotip yang dimunculkan, Tetapi, jika Anda menempatkan lebih banyak laki-laki dalam ruangan bersama seorang perempuan sebelum ujian matematika, nilai perempuan itu pasti jatuh. Oleh karena itu, ketika dimunculkan, stereotip tersebut akan memenuhi benak manusia dengan pikiran-pikiran yang mengacaukan, dengan ketakutan-ketakutan rahasia menyangkut peneguhan stereotip tersebut. Orang biasanya tidak menyadarinya, bahkan mereka tidak memiliki cukup kekuatan mental untuk melakukan yang terbaik dalam ujian tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada semua orang. Hal ini utamanya terjadi pada orang-orang bermindset tetap. Hanya ketika orang-orang berpikir dengan sudut pandang sifat-sifat tetaplah, stereotip akan menguasai mereka. Stereotip negatif mengatakan Anda dan kelompok Anda selamanya inferior. Hanya orang-orang bermindset tetaplah yang menggemakan pesan ini. Jadi, dalam mindset tetap, label
Baik label positif maupun label negatif dapat mengacaukan pikiran mereka. Ketika diberi label positif tertentu, Anda takut akan kehilangan label tersebut. Tetapi ketika dihantam dengan label negatif tertentu, Anda takut bahwa Anda layak mendapatkannya. Sebaliknya, bagi orang bermindset tumbuh, stereotype sama sekali tidak mengganggu kinerja mereka. Mindset tumbuh dapat keluar dari stereotype tersebut dan membuat orang-orang melakukan perlawanan dengan lebih baik. Mereka tidak percaya pada inferioritas permanen, dan jika berada di belakang baca tertinggal, mereka akan bekerja lebih keras dan berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Mindset tumbuh juga membuat orang mampu melakukan sesuatu yang dapat mereka lakukan dan sesuatu yang mereka butuhkan, meskipun berada di lingkungan yang mengancam. Kami pernah meminta pelajar Afro-Amerika menulis esai untuk sebuah kompetisi. Mereka diberitahu bahwa jika sudah selesai, esai-esai mereka akan dievaluasi oleh Edward Caldwell III, seorang guru besar terkemuka dari Ivy League yang mewakili kemapanan orang-orang kulit putih. Umpan balik yang diberikan Caldwell sangat kritis, tetapi sangat membantu, dan reaksi-reaksi pelajar tersebut sangat beragam. Mereka yang memiliki mindset tetap memandangnya sebagai ancaman, penghinaan, dan serangan. Mereka menolak Caldwell dan umpan balik yang diberikannya. Inilah yang dipikirkan oleh pelajar bermindset tetap. Dia curang, dia tidak menilai dengan adil, atau dia sangat bias. Dia tidak menyukai saya. Yang lain mengatakan, ini sangat menjijikkan. Jelas sekali, dia mencari-cari kesalahan untuk memojokkan hasil karya kami. Dan yang lain lagi sambil menyalahkan umpan balik berdalih, dia tidak memahami keringkasan poin-poin kami. Dia menganggap hal ini tidak jelas lantaran dia terburu-buru saat membacanya. Dia tidak menyukai kreativitas. Tidak seorang pun dari mereka yang mendapatkan pelajaran dari umpan balik Caldwell. Para pelajar yang memiliki mindset tumbuh juga mungkin memandang Caldwell sebagai seekor dinosaurus, tetapi dia adalah dinosaurus yang dapat mengajarkan sesuatu kepada mereka. Sebelum evaluasi, dia datang sebagai seseorang yang arogan dan terlalu banyak menuntut. Setelah evaluasi, adil tampaknya merupakan kata pertama yang terlintas di benak kami. Kelihatan seperti tantangan baru. Dia bicara dengan gaya sombong, mengintimidasi, dan merendahkan orang lain. Bagaimana perasaan Anda tentang evaluasi yang diberikan? Evaluasi tersebut tampaknya jujur dan spesifik. Maksudnya, evaluasi tersebut dapat menjadi rangsangan tertentu untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Dia tampak sangat bangga sampai terlihat arogan. Evaluasinya, dia sangat kritis. Bagaimanapun, komentar-komentarnya sangat membantu dan jelas. Saya merasa mendapat banyak pelajaran darinya. Mindset tumbuh memungkinkan para pelajar Afro-Amerika untuk memanfaatkan Caldwell demi kebaikan mereka sendiri. Mereka bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, dan menjijikkan atau tidak, mereka akan mendapatkannya. Lanjut, apakah di sini tempat saya? Di samping membajak kemampuan manusia, stereotip juga menimbulkan kehancuran dengan membuat orang merasa bahwa mereka bukan bagian dari sesuatu. Banyak kelompok minoritas mengundurkan diri dari universitas, serta banyak perempuan mengundurkan diri dari bidang matematika dan sains karena mereka merasa benar-benar tidak cocok. Untuk mengetahui bagaimana hal ini terjadi, kami mendampingi beberapa mahasiswa selama mereka mengikuti mata kuliah kalkulus. Pada mata kuliah ini, mahasiswa sering memutuskan apakah matematika atau karir yang berhubungan dengan matematika sesuai untuk mereka.
Selama semester tersebut kami meminta para mahasiswi memberitahukan perasaan mereka tentang matematika dan kedekatan mereka terhadap matematika. Misalnya, kapan mereka memikirkan matematika? Apakah mereka merasa benar-benar menjadi bagian dari komunitas matematika tersebut atau tidak? Apakah mereka merasa nyaman atau justru merasa cemas? Apakah mereka merasa cukup baik atau buruk dalam berbagai keterampilan matematis? Perempuan bermindset tumbuh, mereka yang menganggap kemampuan matematik dapat ditingkatkan, memiliki rasa kedekatan yang sangat kuat dan stabil, dan mereka tetap mampu mempertahankan perasaan ini meskipun banyak sekali stereotip yang beredar. Salah seorang mahasiswi menjelaskannya begini. Dalam kelas matematika, mahasiswa perempuan sering disalahkan, padahal mereka tidak salah. Sebenarnya, mereka hanya melakukan sesuatu dengan cara baru. Ini memang absurd dan merupakan cermin buruk bagaimana instruktur tidak mampu melihat penalaran bagus mahasiswanya. Ini tidak jadi masalah karena kami bekerja dalam kelompok dan kami mampu saling memberi dan menerima dukungan. Kami mengobrolkan gagasan-gagasan yang menarik bersama. Stereotip ini sangat mengganggu sebagaimana lazimnya demikian. Tetapi mereka masih dapat merasa nyaman dengan diri mereka dan yakin akan kemampuan matematika mereka. Mereka bisa melawan. Tetapi mahasiswi bermindset tetap. Setelah berlalunya semester tersebut mereka merasa kedekatannya dengan matematika menyusut dan semakin kuat stereotip itu di kelas, semakin hancur kenyamanan mereka terhadap matematika. Seorang mahasiswi mengatakan bahwa kedekatannya dengan matematika runtuh karena saya tidak dihormati oleh profesor saya dengan komentar-komentarnya. Itu tebakan yang bagus. Setiap kali saya memberikan jawaban yang benar di kelas. Stereotip tentang kemampuan rendah telah mampu menyerang mereka, menentukan nasib mereka dan merampas kenyamanan serta rasa percaya diri mereka. Saya sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa ini merupakan kesalahan mereka. Prasangka merupakan persoalan sosial yang sudah berurat akar sangat dalam dan saya tidak ingin menyalahkan korban-korban prasangka. Saya hanya bermaksud mengatakan bahwa mindset tumbuh membantu manusia memahami maksud dan tujuan prasangka, pandangan orang lain tentang mereka dan menghadapinya dengan rasa percaya diri serta kemampuan yang utuh. Mempercayai pendapat orang lain. Banyak perempuan memiliki persoalan tidak hanya dengan berbagai stereotip, tetapi juga dengan pendapat orang lain tentang diri mereka pada umumnya. Mereka terlalu mempercayainya. Suatu hari saya memasuki sebuah toko obat di Hawaii untuk membeli benang gigi dan deodoran. Setelah mengambil barang-barang, saya menunggu antrian untuk membayar. Ada 2 orang perempuan yang antri di depan saya. Lantaran tidak tahan dia menunggu tanpa berbuat apa-apa, saya pun mengisi waktu dengan menyiapkan uang bila giliran saya tiba. Jadi saya berjalan ke depan, meletakkan belanjaan saya di samping counter, dan mulai mengeluarkan uang dari dompet. Kedua perempuan tersebut sangat marah. Saya jelaskan bahwa saya tidak bermaksud memotong antrian mereka. Saya hanya bersiap-siap jika giliran saya tiba. Saya menganggap persoalan itu sudah selesai, tetapi ketika saya meninggalkan toko tersebut, ternyata mereka berdua menunggu saya. Mereka menatap wajah saya dan berteriak, "Perilakumu sangat buruk." Suami saya yang menyaksikan seluruh kejadian tersebut dari awal hingga akhir menganggap mereka itu gila, tetapi mereka meninggalkan efek yang aneh dan mengganggu pada diri saya, dan saya sangat sulit melepaskan diri dari tuduhan mereka. Kerentanan ini bisa menimpa kaum perempuan yang paling cakap dan memiliki prestasi tinggi sekalipun. Mengapa bisa terjadi? Karena
Ketika masih kecil, gadis-gadis ini demikian sempurna dan mereka juga senang dengan cerita setiap orang tentang diri mereka. Mereka berperilaku demikian baik, begitu mungil, suka menolong, dan cepat dewasa. Para gadis belajar mempercayai penilaian orang lain tentang mereka. Astaga, setiap orang begitu baik terhadap saya. Jika mereka mengkritik saya, itu pasti benar. Bahkan, kaum perempuan yang duduk di universitas-universitas paling bergengsi di negeri ini pun mengatakan bahwa pendapat orang lain merupakan cara yang baik untuk mengetahui kemampuan mereka. Sementara, anak laki-laki selalu dimarahi dan disalahkan ketika kami mengamati proses belajar mengajar di beberapa ruang kelas sekolah dasar. Kami melihat bahwa anak laki-laki mendapatkan 8 kali lebih banyak kritikan atas perilaku mereka dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki juga terbiasa saling memanggil dengan sebutan ceroboh dan tolol. Evaluasi tersebut menghilangkan banyak kekuatan mereka. Seorang teman laki-laki pernah menyebut saya ceroboh. Saat itu, dia sedang makan malam di rumah saya dan sementara kami makan, tiba-tiba saya menjatuhkan beberapa makanan ke mulut saya. Itu karena kamu sangat ceroboh, ungkapnya. Saya kaget. Saat itulah saya sadar bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal semacam itu kepada saya. Para pria terbiasa saling mengatakan ini di antara mereka. Ini mungkin bukan hal yang baik untuk dikatakan bahkan dalam gurauan sekalipun, tetapi dampaknya adalah membuat mereka berpikir 2 kali sebelum mempercayai penilaian orang. Bahkan ketika perempuan mencapai puncak kesuksesan, sikap orang lain masih dapat mempengaruhi mereka. Frances Conley adalah salah seorang pakar bedah saraf paling terkenal di dunia. Bahkan, dia perempuan pertama yang pernah diberi jabatan tetap di bidang bedah saraf di Sekolah Kedokteran Amerika. Tetapi komentar-komentar ceroboh dari kolega prianya termasuk para asistennya dapat membuatnya tidak percaya diri. Suatu hari ketika sedang menjalankan operasi bedah, seorang pria menggodanya dengan memanggilnya sayang. Alih-alih membalas pujian tersebut, dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kata sayang? Dia bertanya-tanya, khususnya dalam kondisi ini, berarti cukup baik dan cukup berbakat untuk melakukan operasi ini? Mindset tetap, ditambah dengan pemberian stereotip, ditambah sikap percaya perempuan pada penilaian orang lain, saya pikir kita mulai dapat memahami mengapa terdapat kesenjangan gender di bidang matematika dan sains. Yang menyakitkan, kesenjangan tersebut ternyata sangat jelas di lingkungan teknologi tinggi. Julie Lynch, seorang bintang teknologi, sudah mampu menulis kode komputer ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP. Ayah beserta 2 saudara laki-lakinya bekerja di bidang teknologi dan dia juga menyukainya. Kemudian, guru pemrograman komputer mengkritiknya. Dia telah menulis sebuah program komputer dan program tersebut berjalan dengan baik, tetapi gurunya tidak menyukai jalan pintas yang diambil Julie. Minatnya hilang, dia pun melanjutkan studi di bidang rekreasi dan hubungan masyarakat. Matematika dan sains harus dibuat menjadi tempat yang lebih ramah bagi perempuan, dan perempuan sendiri membutuhkan mindset tumbuh yang dapat mereka peroleh untuk mengambil tempat yang tepat dalam bidang-bidang ini. Selanjutnya, ketika segalanya berjalan tepat. Tetapi, marilah kita melihat saat-saat ketika proses tersebut berjalan dengan benar. Keluarga Polgar telah melahirkan 3 pemain catur perempuan paling sukses yang pernah ada. Bagaimana? Susan, salah seorang dari ketiganya, mengungkapkan, ayah saya percaya bahwa bakat alami bukanlah apa-apa, bahwa keberhasilan adalah 99% kerja keras. Saya sepakat dengannya. Putri bungsunya Judith sekarang dikenal sebagai pemain catur perempuan terbaik sepanjang sejarah. Dia bukan seseorang yang paling berbakat. Susan mengungkapkan, pada awalnya Judith menang
Pada awalnya, Judith memang lamban, tetapi dia bekerja dengan sangat keras. Seorang kolega saya memiliki 2 anak perempuan yang pintar matematika. Salah satunya adalah mahasiswa pasca sarjana di bidang matematika di sebuah universitas paling bergengsi. Yang lain adalah gadis pertama yang mencapai peringkat pertama nasional dalam sebuah ujian matematika elit, memenangi kontes matematika nasional dan sekarang menjadi ketua jurusan ilmu saraf di sebuah universitas paling bergengsi. Apa rahasia mereka? Apakah kemampuan ini diturunkan dari gen? Saya percaya kemampuan ini diturunkan dari mindset tumbuh. Keluarga ini adalah keluarga dengan mindset paling tumbuh yang pernah saya kenal. Sejatinya, ayah mereka menerapkan mindset tumbuh untuk segala hal. Saya tidak akan pernah melupakan sebuah percakapan kami beberapa tahun lalu. Saat itu, saya masih lajang dan dia bertanya, bagaimana rencana saya untuk menemukan pasangan. Dia terperanjat ketika saya menjawab bahwa saya tidak memiliki rencana tertentu. Kamu tidak bisa berharap pekerjaanmu selesai dengan sendirinya, ungkapnya. Mengapa ini sangat berbeda? Baginya, sangat tidak masuk akal bila Anda memiliki tujuan tertentu tetapi tidak melakukan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Singkatnya, mindset tumbuh memungkinkan orang-orang, bahkan mereka yang menjadi sasaran label negatif sekalipun, menggunakan dan mengembangkan pikiran mereka sepenuhnya. Kepala mereka tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang membatasi, rasa memiliki yang rapuh, dan kepercayaan bahwa orang lain dapat menentukan nasib mereka. Lanjut, kembangkan mindset Anda. Pikirkan tentang pahlawan Anda. Apakah Anda menganggapnya sebagai seseorang dengan kemampuan luar biasa yang meraih pencapaian dengan sedikit usaha? Sekarang temukan kebenarannya. Temukan usaha besar yang ada dalam pencapaian-pencapaian mereka dan perbesar porsi kagumi Anda pada usaha tersebut. Lanjut, ingat-ingat saat orang lain mengalahkan Anda dan Anda hanya menganggap mereka lebih cerdas atau lebih berbakat. Sekarang pertimbangkan gagasan bahwa mereka hanya menggunakan strategi-strategi yang lebih baik, belajar lebih banyak, berlatih lebih keras, dan berusaha mengatasi berbagai rintangan yang mereka hadapi. Anda juga dapat melakukannya jika mau. Adakah situasi-situasi di mana Anda menjadi bodoh? Di mana Anda melepaskan intelijensi Anda? Lain kali, bila Anda berada dalam situasi semacam ini, masuklah ke dalam mindset tumbuh. Pikirkan tentang pembelajaran dan peningkatan, bukan penilaian yang menghakimi, dan pertahankan mindset ini. Lanjut, apakah Anda memberi label pada anak-anak Anda? Yang ini adalah seniman dan yang lain adalah ilmuwan. Lain kali, ingatlah bahwa Anda tidak membantu mereka, meskipun mungkin Anda memuji mereka. Ingatlah, penelitian kami yang mengungkapkan bahwa pujian terhadap kemampuan anak justru merendahkan nilai IQ mereka. Temukan cara memuji anak yang lebih sesuai dengan mindset tumbuh. Selanjutnya, lebih dari separuh masyarakat kita menjadi bagian dari kelompok yang diberi stereotip negatif. Pertama-tama, Anda mendapati kaum perempuan dan kemudian kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak baik dalam bidang tertentu atau bidang lainnya. Berilah mereka anugerah mindset tumbuh. Ciptakan lingkungan yang mengajarkan mindset tumbuh kepada orang dewasa dan anak-anak dalam kehidupan Anda. Utamanya orang-orang yang menjadi sasaran stereotip negatif. Bahkan ketika label negatif tersebut menyerbu, mereka akan tetap menguasai proses pembelajaran yang mereka jalani.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3 dari buku Mindset ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4, olahraga, mindset seorang juara. Semoga apa yang telah dibacakan memberikan manfaat, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah membantu channel ini bertumbuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.